Welcome to the story. Kisah Abu Nawas naik tahta gara-gara bisa jawab 3 pertanyaan aneh. Abu Nawas dicari-cari Baginda Raja di istana, tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah Baginda Raja, Abu Nawas cepat-cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tidak berani menatap wajah Raja. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya Raja singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jadi kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik Raja dengan sangat geram. Abu Nawas pun terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu." "Apa saja, Baginda Raja?" "Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di manakah titik tengah bumi itu?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun, Baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." "Apa itu?" tanya balik Raja kepada Abu Nawas. "Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku," perintah Raja berdiri kesal di atas lantai. "Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini?" "Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini," jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum Raja bertanya, "Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit?" "Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda," ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. "Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya." "Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing?" tanya Raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab cepat, Itu persoalan yang sama pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhanlah yang tahu." "Oke, baiklah. Sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi? Cepat jawab." Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan Raja. "Baginda, ini merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, selatan."
Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya raja. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan Abu Nawas, juga bukan Raja Eron. Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Allahu a'lam. Cerita Abu Nawas gampang hitung jumlah ikan di laut hingga bintang di langit. Abu Nawas mendapat ujian serta pertanyaan dari Baginda Raja. Ia menjadi sosok labuhan akhir saat pertanyaan-pertanyaan Raja tidak bisa dijawab orang-orang istana. Ketika itu, Baginda Raja melontarkan pertanyaan terkait jumlah bintang di langit dan ikan di lautan kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menerangkan, Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang. Lalu dengan bintang-bintang di langit, tanya Baginda Raja penasaran. Jumlah mereka juga banyak, tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambil. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang, ujar Abu Nawas dengan yakin. Wallahu a'lam. Kisah Abu Nawas tangkap maling lari ke arah barat pakai cara cegat dari timur. Abu Nawas mendengar ada seorang ahli astronomi atau ahli ilmu falak di Jazirah Arab yang tinggal di desanya. Ahli astronomi itu merasa kemampuannya sangat mumpuni dalam ilmu geografi. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi, masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan dari astronomi tersebut. Bahkan masyarakat meninggalkan Abu Nawas yang dikenal suka omong kosong dan tidak memahami ilmu falak maupun geografi, dan lebih memilih mempercayai teori-teori dari ahli astronomi tersebut. Salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima yakni bumi berbentuk bulat seperti bola. Ahli astronomi itu mengatakan andaikan manusia berjalan ke timur, maka akan tiba di tempat yang sama. Sampai pada suatu hari, ahli astronomi tersebut baru saja kehilangan barangnya. Seorang maling telah mencurinya. Di saat yang sama, Abu Nawas sedang melintas di daerah rumahnya. Ahli astronomi itu lantas berteriak dan meminta tolong kepada Abu Nawas. Dengan terengah-engah, ahli astronomi itu berkata, "Hei Abu Nawas, tolonglah aku. Aku baru saja kehilangan barang. Maling baru saja mencuri barangku. Tolong bantu kejar malingnya." Abu Nawas bertanya kepada ahli astronomi tersebut, "Lari kemana malingnya?" Sang ahli astronomi pun menjawab, "Malingnya lari ke barat." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera lari ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi merasa jengkel.
Aku sudah bilang kalau malingnya lari ke barat. Kok kau larinya ke timur? Suatu saat akan sampai juga kan? Timpal Abu Nawas menirikan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Wallahu a'lam bishawab.